Standby low shutter. Cepet banget ngertinya. Ada. Kamu selalu punya cara buat bikin aku senang. Setelah berhasil membantu Zahra dan Mohan bertemu dengan Daniel Alverik, yaitu ayahnya Zahra di dalam penjara, akhirnya pulang dengan perasaan campur aduk. Tentunya ada rasa bangga dan bahagia karena ia berhasil membantu Zahra bertemu dengan ayahnya dan Mohan bertemu dengan ibunya. Ini adalah titik terang yang sangat penting bagi mereka. Namun di sisi lain, ia kini memikul beban yang baru, yaitu adalah pesan rahasia dari Harry. Pesan itu terus terngiang di benaknya dan tidak akan mudah ia lupakan. Perjalanan pulang menit malam itu ditemani oleh Harry. Udara malam yang dingin seakan menembus berat langkah kaki yang kembali kehidupannya. Meskipun misinya berhasil, ada rahasia yang harus ia jaga. Harry berpesan dengan suara tenang, namun tegas bahwa apa yang dia terjadi hari itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Semua yang berkaitan dengan perjalanan itu harus disimpan rapat. Bahkan orang terdekat sekalipun tidak boleh tahu, termasuk fakta bahwa ia kini sudah tahu identitas asli Harry. Selama ini, Akilah hanya mengenal Harry sebagai orang biasa yang sederhana, namun kenyataan yang terungkap mengubah pandangannya. Di balik sikap sederhananya, Harry adalah sosok hacker profesional yang mampu menciptakan sistem canggih di balik yang sangat rumit, bahkan sulit ditembus. Identitas seperti itu tidak boleh diungkap sembarangan. Karena itulah Harry berpesan agar Akilah tidak boleh membuka mulut tentang siapa dirinya. Bahkan lebih dari itu, Harry juga mengingatkan Akilah untuk tidak boleh menceritakan bahwa ia menggunakan sistem ciptaannya dalam misi berbahaya ini. Segala hal yang berkaitan dengan sistem itu harus terkunci dalam pikiran Akilah. Ia harus benar-benar menghafal semua kode akses yang Harry berikan. Jika ada misi baru, ia tidak boleh meminta bantuan lagi. Tentu cukup menggunakan sistem yang sama. Syukurlah Harry merencanakan kode-kode itu agar mudah diingat. Pola yang digunakan sederhana dan beberapa di antaranya punya makna khusus yang dekat dengan kehidupan Akilah. Salah satu kode bahkan disematkan dengan tanggal lahir Akilah, seolah-olah Harry sangat sengaja menciptakan kode itu untuk meninggalkan jejak personal, sebagai tanda bahwa ia tidak akan pernah melupakan Akilah. Setelah semua pesan tersampaikan, Akilah dan Harry meninggalkan rumah Harry. Rumah itu yang penuh dengan komputer dan sistem rumit. Terasa seperti pusat kendali rahasia. Mereka naik motor dan menyusuri jalan yang sepi. Angin malam yang menusuk terasa kontras dengan ketegangan yang baru saja mereka lalui. Lalu, motor mereka pun berhenti di depan rumah Akilah. Rumah sederhana itu memancarkan rasa aman yang menenangkan. Saat Akilah melangkah masuk, Tante Rita dan ibunya, Bu Mayang, menyambutnya dengan hangat. Suasana damai dan penuh senyuman. Itu jauh berbeda dengan ketegangan yang baru saja ia alami. Kehangatan keluarga itu seakan menjadi pelukan yang menenangkan setelah berbagai bahaya di luar sana. Namun ketenangan itu terusik saat Bu Mayang bertanya dari mana Akilah. Namun tanpa sadar, Akilah keceplosan. Ia menjawab baru saja menyelesaikan misi melawan Kasarius. Wah, dengar kayak gini si Akilah beneran lemes banget, bikin kesel gak sih guys? Kata-kata itu meluncur begitu saja karena pikirannya masih lelah. Ia langsung mencoba menutupi ucapannya, mengatakan bahwa ia hanya sedang menjalankan misi seru bersama Harry. Tapi Bu Mayang sudah terlanjur mendengar nama yang seharusnya tidak keluar dari mulut putrinya. Sesaat suasana pun hening. Wajah Bu Mayang pucat, tubuhnya bergemetar dan sorot matanya dipenuhi rasa takut. Nama Kasarius bukan nama asing baginya. Ia tahu keluarga itu penuh ambisi dan haus kekuasaan. Mereka rela melakukan apa saja demi tujuan mereka. Mereka punya kekuatan besar, cukup untuk menghancurkan siapapun. Tentunya yang berani menghalangi jalan mereka. Mendengar nama itu terucap dari mulut anaknya, Bu Mayang seolah hilang pijakan. Rasa takut menghantuinya, namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kepada anaknya, yaitu Akilah. Lalu dengan lembut ia meminta Akilah membersihkan diri, bersiap untuk makan malam. Akhirnya Akilah pun menuruti dan masuk ke dalam rumah. Ketika Akilah sudah tidak ada,
Barulah Bumayang memberanikan diri untuk bertanya kepada Harry. Ia heran dan cemas bagaimana mungkin Akila tahu hal-hal yang menakutkan seperti nama keluarga Casarius. Harry tetap tenang. Ia meyakinkan Bumayang bahwa Akila kini sudah berada di jalan yang ia pilih sendiri. Jalan itu memang berbahaya, namun sudah tidak bisa lagi ia menghentikan. Harry mengingatkan Bumayang, sudah saatnya ia tidak lagi terlalu melindunginya. Akila harus diberikan kesempatan untuk menentukan jalannya sendiri. Meskipun penuh bahaya, kata-kata Harry membuat Bumayang terdiam lama. Hatinya masih terliputi rasa takut yang besar. Namun di balik rasa takut itu, tumbuh kesadaran pahit. Perlahan ia menyadari bahwa putrinya kini telah masuk ke dalam dunia yang berbahaya. Dunia yang penuh rahasia dan bahaya. Dunia itu jauh dari bayangannya, jauh dari kehidupan biasa yang ia inginkan untuk anaknya. Namun, Akila bukan lagi anak kecil yang bisa dilindungi sepenuhnya. Bumayang juga sudah menyadari bahwa anaknya sudah tahu beberapa hal yang seharusnya tidak ia ketahui. Karena itu, semuanya sangat berbahaya untuk Akila. Ia pun langsung meminta Harry untuk terus berada di dekatnya Akila, karena ia masih gemetar setelah mendengar nama keluarga Casarius. Akhirnya, episode kali ini pun bersambung sampai di sini. Dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Dan kami juga bakal lebih semangat lagi membuat video-video yang lebih menarik lagi untuk update setiap harinya. Jika kalian ada yang ingin kita bahas, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bahas sampai tuntas. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Itu kata istri saya.